Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mengenai peralihan dari wire e-commerce ke mobile e-commerce dan e-commerce. Yang kedua itu mengenai roadmap implementasi strategi e-business dan yang ketiga mengenai membangun kompetensi e-business melalui konsep dan studi kasus. Pada kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Senza Aulia dengan NIM F1E1222020. Yang kedua Aulia Putri dengan NIM F1E1222022. Yang ketiga ada J. Lianda Armansyah dengan NIM F1E1222099. Yang keempat ada Alit Aprilia Adisti dengan NIM F1E1222028. Dan yang terakhir saya Sinta Marsanda dengan NIM F1E1222150. Baik, langsung saja kita masuk untuk pembahasan dari pertanyaan chapter 12. Yang pertama, di sini kita diminta untuk menilai secara kritis sejauh mana mobile network operator itu bermain peran penting dalam mobile e-commerce. Jadi, mobile network operator memiliki peran yang krusial dalam perkembangan mobile e-commerce karena mereka menyediakan infrastruktur jaringan yang memungkinkan konektivitas, aksesibilitas, dan transfer data secara cepat dan aman. Tanpa jaringan yang stabil dan andal, layanan mobile e-commerce tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Mobile operator juga berkontribusi dalam memastikan kecepatan internet melalui teknologi seperti 4G dan 5G yang mendukung pengalaman pengguna yang lancar saat mengakses platform e-commerce. Selain itu, kolaborasi mereka dengan perusahaan teknologi turut turut mendukung fitur pembayaran mobile seperti NFC atau carrier billing yang semakin memudahkan transaksi digital. Namun, peran operator ini seringkali dibatasi oleh cakupan jaringan yang belum merata, biaya data yang tinggi, serta kekhawatiran terhadap isu privasi dan keamanan data pengguna. Next. Yang pertanyaan kedua mengenai ilustrasi keunggulan e-commerce seluler atau mobile e-commerce melalui contoh nyata. Jadi, adapun contoh nyata dari keunggulan mobile e-commerce itu dapat dilihat melalui aplikasi Gojek, di mana aplikasi Gojek ini merupakan layanan on-demand di Indonesia. Gojek juga mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform, termasuk transportasi online, pengiriman makanan, belanja kebutuhan sehari-hari, dan pembayaran digital melalui GoPay. Adapun keunggulan utama dari mobile e-commerce yang ditunjukkan oleh Gojek adalah kemudahan akses kapan saja dan di mana saja yang memungkinkan pelanggan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hanya melalui ponsel mereka. Efisiensi transaksi juga menjadi nilai tambah karena pengguna dapat dengan cepat memesan layanan, melakukan pembayaran digital, dan melacak status layanan secara real-time. Sekian penyampaian jawaban presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh J. Ilianda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya pada chapter 12 ini mengenai provide an example of a company that use wireless technologies for customer relationship management. Yang dimana Starbucks adalah contoh perusahaan yang berhasil menggunakan teknologi wireless untuk manajemen hubungan pelanggan melalui aplikasi seluler mereka. Aplikasi Starbucks memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan, pembayaran, dan pengumpulan poin reward secara nirkabel, tanpa perlu antri di kasir. Teknologi ini menambah nilai bagi pelanggan dengan memberi pengalaman yang lebih nyaman dan efisien, sekaligus mendorong loyalitas melalui program hadiah yang menarik
Di sisi perusahaan, aplikasi ini memberikan data yang sangat berguna untuk menganalisis perilaku pelanggan, seperti frekuensi kunjungan, preferensi minimum minuman, dan pola pembelian. Dengan memahami kebiasaan pelanggan, Starbucks dapat menyesuaikan penawaran produk dan promosi yang lebih relevan dan menarik, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan serta penjualan secara keseluruhan. Selanjutnya itu mengenai pick an industry of your choice and show how wireless technologies affect its incumbents. Yang dimana dalam industri retail, teknologi wireless telah merevolusi cara perusahaan tradisional beroperasi. Perusahaan seperti Walmart telah memanfaatkan teknologi ini untuk mengelola inventaris secara real-time, memungkinkan sistem stok yang lebih efisien dan pengurangan risiko kehabisan barang. Selain itu, teknologi pembayaran nirkabel seperti contactless payment semakin memudahkan pelanggan dalam menyelesaikan transaksi di toko fisik, menciptakan pengalaman belanja yang lebih cepat dan nyaman. Wireless juga digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pengguna aplikasi belanja yang memungkinkan pelanggan memindai produk langsung dari ponsel mereka. Bagi perusahaan mapan atau incumbent, adopsi teknologi ini menjadi suatu keharusan untuk tetap kompetitif di tengah munculnya pemain baru berbasis digital. Dan yang terakhir ada reflect on how companies are currently managing the challenge of mobile e-commerce. Perusahaan saat ini mengatasi tantangan mobile e-commerce melalui berbagai strategi yang berfokus pada peningkatan keamanan, optimalisasi aplikasi, dan pemahaman perilaku pelanggan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan keamanan data pelanggan dalam transaksi digital. Untuk mengatasi ini, perusahaan mengimplementasikan teknologi enkripsi canggih dan autentifikasi dua faktor yang membantu melindungi informasi sensitif pengguna. Dan juga optimalisasi aplikasi menjadi kunci keberhasilan di mana perusahaan memastikan aplikasi mobile responsif, mudah digunakan, dan kompatibel di berbagai perangkat. Dalam hal skalabilitas, banyak perusahaan mulai memanfaatkan cloud computing untuk menangani lonjakan trafik pengguna, terutama saat periode penjualan tinggi seperti Black Friday. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Lianda atas presentasi yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Saudari Aulia. Pada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang yang pertama itu langkah-langkah jelaskan langkah-langkah formulasi strategi e-bisnis atau e-bisnis strategi formulation roadmap menggunakan contoh nyata yang relevan. Nah, Netflix adalah contoh sukses dalam penerapan strategi e-bisnis menggunakan 9 langkah roadmap. Yang pertama itu visi misinya. Visi Netflix adalah menyediakan hiburan berkualitas global dengan mudah. Fokus pada pengalaman hiburan tanpa hambatan. Tujuan bisnis, target mencakup peningkatan jumlah pelanggan global dan waktu tonton konten. Selanjutnya ada penciptaan nilai. Netflix menawarkan streaming berkualitas tinggi dan konten eksklusif seperti Netflix original. Terus target pasar, audiens global dengan fokus pada pasar berkembang seperti Asia dan Amerika Selatan. Etika, privasi, dan hukum patuh pada regulasi seperti GDPR dan transparan dalam kebijakan privasi. Batasan vertikalnya berfokus pada produksi konten eksklusif dan distribusi langsung ke konsumen melalui platform digital. Struktur organisasi yaitu berbasis digital memungkinkan keputusan cepat dalam lingkungan yang dinamis. Untuk model bisnisnya yaitu menggunakan model langganan atau subscription base, memberikan akses tak terbatas dengan biaya tetap, dan yang terakhir itu strategi fisik dan digital. Infrastruktur server global mendukung streaming lancar, integrasi dengan platform digital yang dioptimalkan. Next. Selanjutnya yaitu apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari bisnis fisik ke bisnis digital.
Perusahaan tradisional menghadapi tantangan berikut saat beralih ke bisnis digital. Yang pertama yaitu integrasi saluran, sinkronisasi inventaris, logistik, dan layanan pelanggan untuk pengalaman belanja yang konsisten. Yang kedua yaitu transformasi budaya, mengubah pola pikir karyawan agar mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Yang ketiga yaitu investasi teknologi, biaya tinggi untuk infrastruktur IT, platform e-commerce, dan pelatihan karyawan. Yang keempat yaitu konflik antar saluran, penurunan penjualan toko fisik yang dapat memicu ketegangan internal. Dan yang terakhir yaitu keamanan data, melindungi transaksi digital dan menjaga privasi pelanggan. Contohnya Walmart mengatasi tantangan ini dengan integrasi teknologi, optimalisasi logistik, dan strategi yang efektif. Next. Evaluasi kritis 3 strategi penetapan harga utama untuk barang yang dijual secara online. 3 strategi penerapan harga utama online yaitu dynamic pricing, harga berubah berdasarkan permintaan pasar, waktu atau perilaku pelanggan. Contohnya adalah Amazon. Kelebihannya fleksibel meningkatkan daya saing, tapi bisa membingungkan atau mengecewakan pelanggan jika harga terlalu sering berubah. Yang kedua ada cost plus pricing. Harga ditentukan dari biaya produksi ditambah margin keuntungan. Itu kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, tapi tidak responsif terhadap perubahan pasar atau persepsi nilai pelanggan. Yang ketiga ada value based pricing, harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Contohnya adalah Apple. Itu meningkatkan margin dengan memanfaatkan persepsi nilai tinggi. Tapi kekurangannya membutuhkan analisis mendalam tentang preferensi pelanggan dan posisi merek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudari Alit. Kepada Alit, dipersilakan. Baik, kepada moderator, terima kasih sebelumnya. Pada bagian Choose a Business Activity of Your Own and Formulate the IT through the 9 steps of the e-business strategy roadmap. Sebagai contoh, aktivitas e-business membangun platform e-learning untuk khusus online dapat dirumuskan melalui 9 langkah roadmap. Visi dari platform ini adalah menyediakan akses pendidikan berkualitas secara global dengan fleksibilitas yang tinggi. Tujuan utamanya adalah mencapai 10.000 pendaftar pada tahun pertama dengan menawarkan kursus berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar. Nilai yang ingin diciptakan terletak pada fleksibilitas jadwal pelajar, harga yang terjangkau, serta materi yang dikembangkan oleh para ahli di bidangnya. Target pasar platform ini mencakup pelajar profesional muda dan individu yang ingin mengembangkan keterampilan teknis. Dalam menangani masalah privasi dan etika, platform ini akan menjadi kerahasiaan data pengguna dan mematuhi kebijakan perlindungan data global seperti GDPR. Fokus utama dalam menentukan batas vertikal adalah menyediakan konten digital tanpa memerlukan infrastruktur fisik seperti ruang kelas. Struktur e-business ini akan melibatkan tim pengembangan IT, kreator konten, dan layanan dukungan pelanggan online untuk memastikan operasional berjalan lancar. Model bisnis yang dipilih adalah berbasis subscription atau pay per course, sehingga memberi fleksibilitas bagi pelanggan yang memilih layanan sesuai kebutuhan mereka. Terakhir, strategi fisik dan digital akan diselaraskan melalui promosi digital di sosial media serta layanan dukungan pelanggan yang responsif untuk memastikan kepuasan pengguna platform. Next. Selanjutnya, masuk ke chapter 14. Where do you position yourself within the Catalyst for Change Matrix? Dalam Catalyst for Change Matrix, penilaian terhadap diri sendiri mencakup 2 dimensi, yaitu kreativitas dan kemampuan analitis. Jika saya menilai posisi saya secara objektif, saya mungkin berada di posisi tertentu berdasarkan bagaimana saya menghadapi perubahan dan menyelesaikan masalah. Misalnya, jika saya cenderung memiliki ide-ide terbaru, tetapi kesulitan menganalisis implementasinya, maka saya termasuk dalam kategori visionary. Sebaliknya, jika saya lebih kuat dalam menganalisis data tanpa banyak berfokus pada inovasi, maka saya cenderung sebagai efisiensi performer. Namun, posisi ideal dalam matriks ini adalah menjadi seorang catalyst for change, yang menggabungkan kreativitas dan kemampuan analitis secara seimbang untuk memimpin perubahan dan menciptakan solusi yang efektif.
Next. Selanjutnya, discuss your above assessment with college in light of their feedback, in which area would you especially like to improve your ability. Setelah berdiskusi dengan kolega, saya mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang kekuatan dan kelemahan saya dalam konteks kreativitas dan kemampuan analitis. Umpan balik dari mereka menunjukkan bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam salah satu area tertentu. Jika kreativitas menjadi tantangan, maka saya harus lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan mengeksplorasi pendekatan saya yang inovatif. Sebaliknya, jika kemampuan analitis masih kurang, maka saya harus berlatih mengolah data, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih sistematis. Diskusi semacam ini mampu saya pahami bagaimana saya dapat berkembang lebih baik untuk menjadi kontributor yang efektif dalam tim dan dalam menghadapi perubahan. Baiklah, dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Alit. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi yang terakhir dari Saudari Senja. Pada Senja, dipersilakan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di situ ada pertanyaan, diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif. Berikan beberapa contoh. Studi kasus adalah alat yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan strategi kreatif karena memberikan wawasan nyata tentang permasalahan bisnis dan solusi yang diterapkan. Melalui studi kasus, saya dapat belajar dari keberhasilan maupun kegagalan perusahaan lain. Misalnya, studi kasus Tesco.com mengajarkan bagaimana perusahaan dapat berhasil menerapkan multi-channel retailing, sementara studi kasus Nordea Bank memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah bank dapat mentransformasi diri dari e-banking menjadi e-bisnis. Dari studi kasus ini, saya belajar bagaimana mengadaptasi ide-ide yang telah terbukti dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Studi kasus mendorong berpikir kreatif karena membuka perspektif baru dan memungkinkan saya untuk melihat berbagai kemungkinan strategi yang dapat diterapkan. Next. Pertanyaan yang kedua itu, apakah selalu masuk akal untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang suatu masalah sebelum membahas masalah yang lebih rinci? Masalah apa yang Anda perkirakan dengan pendekatan ini? Mencoba memahami masalah secara menyeluruh sebelum masuk ke detailnya adalah pendekatan yang masuk akal, karena memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Jika analisis terlalu lama difokuskan pada pemahaman luas, risiko kehilangan fokus terhadap inti masalah menjadi besar, dan ini bisa memperlambat pengambilan keputusan. Selain itu, adanya informasi yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan atau paralysis by analis. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara memahami gambaran besar dan segera fokus pada detail yang paling relevan agar solusi dapat dicapai secara lebih efisien. Next. Pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana Anda dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan dalam buku ini? Meningkatkan kedalaman analisis dapat dilakukan dengan memanfaatkan konsep dan kerangka yang disajikan dalam buku ini. Framework seperti analisis SWOT dan PESTEL memungkinkan saya untuk menganalisis faktor internal dan eksternal secara sistematis. Selain itu, saya dapat memperluas cakupan analisis untuk memahami semua elemen yang mempengaruhi situasi tertentu dan kemudian memfokuskan perhatian pada isu inti yang paling relevan. Pendalaman analisis juga dapat diperkuat dengan menerapkan pendekatan teoritis pada kasus-kasus nyata yang ada di buku ini. Dengan mengintegrasikan teori dan praktik melalui studi kasus, saya dapat membangun kemampuan analitis yang lebih tajam dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Selanjutnya akan saya berikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih, Senza. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai peralihan dari wired e-commerce ke mobile e-commerce dan e-commerce, roadmap implementasi strategi e-business, serta membangun kompetensi e-business melalui konsep dan studi kasus. Harapan kami dengan materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami bagaimana teknologi dan strategi e-business terus berkembang di era digital ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang telah kita
sampaikan dapat menjadi inspirasi dan bahan diskusi lebih lanjut. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.